Assalamualaikum Bu Tami, apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Baik, Ibu. Sehat Bu, Bu Tami? Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau sehat, tapi saya lihat Ibu tidak seceria biasanya. Apakah ada masalah Bu? Kalau boleh tahu, cerita dong sama saya apa masalah Ibu. Oh iya, begini Ibu Reni. Eh, saya itu mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika saya sedang di supervisi dan kebetulan saat supervisi saya itu hadirkan pengawas seperti itu. Nah, pengawas tersebut sudah melaporkan kepada kepala sekolah. Laporannya adalah ketika di kelas saya tidak menggunakan buku teks. Begitu, Bu Reni. Oh begitu Bu. Kalau boleh tahu, gimana Ibu rasanya gitu dengan peristiwa tersebut? Apakah mengganggu Ibu dengan pikiran yang nggak tenang atau bagaimana? Bu bisa diceritakan? Eh, Sebenarnya saya ingin apa sih istilahnya menjelaskan kepada kepala sekolah terkait dengan yang namanya buku teks bahwa di waktu ini di zaman ini guru itu tidak tergantung dengan buku teks karena banyak sekali sumber terkait dari pelajaran saya seperti itu, apalagi pelajaran saya itu termasuk pelajaran umum ya, maka kemudian kita bisa pakai e-book atau kemudian kita bisa pakai sumber-sumber di internet gitu kan, atau berikutnya kita bisa pakai ensiklopedi, mengoptimalkan apa yang ada di perpustakaan seperti itu. Kira-kira demikian Bu, saya sudah sampaikan kepada Mm-mm. kepala sekolah seperti itu. Ya, kira-kira Bu, lewat pembicaraan ini, apa ya Bu yang bisa saya bantu atau yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Eh, jadi saya sih penggunaan menurut saya penggunaan buku teks itu hanya akan menghambat atau guru itu tidak bisa terlalu berkembang ya Bu ya, karena benar-benar terbatas dengan apa yang disampaikan di buku teks tersebut. Padahal hari ini semua ilmu itu sudah terpampang bebas, bisa peroleh dari manapun seperti itu. Kira-kira demikian Ibu. Saya sih minta diberikan ini apa sih, minta diberikan satu ruang untuk saya gitu. Apalagi kita kan kurikulum merdeka ya Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Ya betul. Berarti Ibu mengharapkan solusi atas masalah yang Ibu Tami alami sekarang ya Bu ya. Baik Bu, Iya. semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan. Jadi permasalahannya yang udah diceritakan tadi, Ibu memberikan eh, umpan balik kepada saya gitu kan, sebagai rekan sejawat Ibu. Nah, bagaimana Bu, kira-kira yang membuat Bu Titin mendapat teguran tersebut itu kalau menurut Bu Titin tuh apa? Dari segi buku teks ada yang lain nggak Bu kira-kiranya? Yang membuat Ibu tuh sampai benar-benar ditegur gitu loh. Coba kita introspeksi di bareng ya Bu ya. Ya berpikirnya kalau sorry, maaf. Kalau pengawas itu berpikirnya buku teks itu adalah buku acuan yang sudah ditentukan oleh dinas seperti itu ya kan. Alangkah baiknya apa yang sudah diberikan oleh dinas ya dipakai seperti itu gitu kan ya. Ya tapi saya berpikirnya selama ini saya sudah apa istilahnya terkait materi tersebut kan diulang seperti itu. Maka kemudian saya menganggapnya saya sudah menguasai materi tersebut seperti itu Bu. Oh, jadi menurut beliau itu Ibu tuh kurang tepat gitu Bu. Kenapa nggak pakai buku teks gitu ya Bu Tamia? Iya. Terus apa yang membuat beliau itu keberatan gitu? Kenapa yang memicu beliau itu kurang bisa menerima bahwa
Bu Tami itu menggunakan buku teks. Bu Tami tahu nggak kenapa sampai semarah itu gitu loh beliaunya? Ya, karena saya bilang, saya sudah menguasai materi tersebut, dan materi tersebut adalah materi yang diulang, seperti itu. Maka kemudian dalam artian ya, saya tahapan-tahapannya itu saya sudah ya udah apal gitu loh istilahnya. Makanya ya saya berpikir untuk tidak terlalu menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Jadi menurut Bu Tami itu nggak menggunakan buku teks tuh karena udah hafal gitu ya Bu, karena Iya, udah iya, melotok per materi iya, gitu. Mungkin itu iya, Bu yang membuat beliaunya tersinggung, karena memang di buku teks itu kan banyak ilmu-ilmu yang bisa ditularkan ke siswa. Nah, bagus, sebenarnya bagus sih Bu, saya juga eh, jarang juga menggunakan buku teks, tapi seperti yang kita ketahui bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu beragam ya Bu ya, belajarnya itu kan nggak hanya dari buku teks, bisa dari buku-buku yang lain. Nah, iya. ya Bu, buku paket itu mungkin harapan pengawasnya itu menggunakan buku paket itu untuk sumber belajar yang satu-satunya, padahal kita banyak yang dari sumber lain. Nah, Bu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Bisa diceritakan, Bu? Kalau terkait buku teks itu ada yang informasinya itu belum diupdate seperti itu. Karena berikutnya buku teks itu kan dipakai dari angkatan ke angkatan. Sedangkan itu kan angkatan ke angkatan kita saja sudah mengalami di tahun ini 2 kali kan, 2013 kemudian transisi ke kurikulum merdeka seperti itu kan. Maka kemudian eh saya berpikirnya ya saya harus mencari sumber yang lebih update, walaupun kemudian terkait mata pelajaran saya, orang punya image mata pelajaran yang tentang apa sih peristiwa-peristiwa masa lampau ya. Tapi terkait peristiwa masa lampau pun kalau terkait kurikulum, kemudian kontennya tetap harus ada yang diupdate seperti itu. Karena ada beberapa materi yang kemudian apa ya istilahnya ditambahkan di kurikulum Merdeka ini yang waktu di kurikulum yang sebelumnya itu tidak ada seperti itu. Kayak terkait dengan materi apa jalur rempah seperti itu di sebelum-sebelumnya itu tidak ada materi terkait tentang jalur rempah. Jadi saya berpikirnya begitu kalau Oh, menggunakan buku teksnya itu luas sendiri ya, pun Bu, ya? Belum ada. eh, belum belum sesuai gitu. Sedangkan materinya itu sudah ada materi yang baru, kira-kira seperti itu. Oh, baik, Bu. Jadi, bisa saya simpulkan ya, Bu, masalah ini tuh, mungkin Bu Tami bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika nantinya akan dipanggil kepala sekolah, karena pasti Bapak pengawas akan bilang nih kepada kepala sekolah, kita kan. Nah, sebenarnya, untuk masalah ini tuh sebenarnya nggak terlalu ini, cuman karena pengawasnya itu tersinggung dan mungkin saat Bu Tami itu menyampaikan tentang ketidakpemakaian buku teks itu, jadi beliaunya marah begitu. Jadi mungkin beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif atau solusi sehingga menambahkan semangat Bu Titin untuk mengajar. Jadi Bu, eh, sebuah rencana apa nih Bu yang akan Bu Tami lakukan ke depannya setelah ada masalah ini Bu? Oh iya, baik. Jadi saya akan menemui kepala sekolah untuk kemudian memberikan apa penjelasan bahwa banyak sumber ya, banyak sumber belajar seperti misalkan internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya siswa itu dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Seperti itu. Begitu Bu Reni. Keren sekali Bu Tami ya, sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide itu. Wah, alhamdulillah ya Bu kita mengenai masalah itu mungkin sudah bisa kita akhiri ya Bu karena memang sudah dilakukan
refleksi dari Bu Tami dan sudah menyusun rencana-rencana aksi yang ke depannya. Jadi Bu, ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan sebelum ditutup pembicaraan kita ini? Oh iya, baik. Saya juga berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga siswa saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat siswa saya senang dalam kegiatan apapun itu ya, tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada siswa-siswa saya. Itu terkait dengan komitmen ya, yang akan saya jalankan ke depannya. Idenya sangat bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terlaksanakan, terselesaikan, dan Ibu dapat kembali ceria, bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Terima kasih Ibu Tami. Terima kasih Bu Reni. Semoga sharing ini bermanfaat untuk saya dan saya bisa menjadi seorang guru yang memang sesuai untuk anak-anak. Seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Itu adalah harapan kita semua ya Bu ya sebagai guru. Ya, Semangat Bu Tami. ya semangat sama-sama Ibu. Ya. Ya baik ya. Selamat pagi Reni. Selamat pagi Bu Tami. Kenapa Bu Ya, memanggil saya? Reni, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol aja sama kamu. Bisa kan kita ngobrol-ngobrol, Ren? Bisa Ibu, silakan Bu. Mau di mana Bu kita? Ya, kita cari tempat. Gimana kalau di perpustakaan aja ya? Baik Bu. Yuk kita ke perpustakaan ya. Oke Bu. Ya, kita sudah sampai di perpustakaan. Silakan duduk, Ren. Terima kasih Bu Tami. Ya, jadi begini ya. Kamu nggak usah takut ya saya panggil. Karena ini ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya ya. Jadi ini atas masukan dari beberapa guru, kemudian juga apa sih pengamatan saya juga seperti itu. Sebenarnya kamu tuh apa ya punya satu bakat gitu loh Ren. Kamu tahu nggak sih bakat kamu tuh apa? Tahu Bu, kan saya suka nari Bu. Oh iya itu juga karena pelatih ekskul tarimu juga itu ngasih tahu merekomendasikan kamu masuk ekskul tari kan ya? Iya masuk Bu, udah dari Iya, kelas 7. ya itu dia. Nah, jadi ini dalam waktu dekat ini, Ren, kamu itu rencananya mau kita daftarkan di satu event, namanya FLS 2N. Seperti itu ya. Nah, menurut kamu gimana nih kalau kamu didaftarkan di FLS 2N? Sebenarnya saya takut Bu, karena dulu saat SD saya itu pernah ikut lomba FLS 2N, tapi saya nggak menang Bu. Jadi saya takut mengecewakan guru-guru, teman-teman saya. Padahal ada tuh Bu teman saya yang ikut, yang semangat tapi nggak lolos seleksinya. Jadinya saya kan yang maju. Saya merasa bersalah sama teman saya. Kemudian saya juga sama orang tua saya karena udah modalnya banyak, saya jadi itu Bu, jadi kayak ngecewain gitu, kayak merasa bersalah kok apa namanya, udah habis banyak uangnya untuk kostum, untuk make up, belum untuk transportasi Bu ke acaranya, ke lombanya itu juga butuh dana. Jadi saya takut pihak-pihak tersebut itu pada kecewa sama saya takut kalah Bu, terutama guru tari saya yang berharap saya itu menang. Jadi gitu Bu Tami, mungkin kekhawatiran saya takut nggak menang aja. Oke, baik. Terkait kekhawatiran kamu, jadi saya punya pandangan lain nih. Sekarang kamu nggak usah terlalu apa ya, terlalu berpikir berat seperti itu ya, istilahnya overthinking kayak gitu kan. Itu sebenarnya hanyalah ketakutan kamu aja, belum terjadi, tapi karena pengalaman, bercermin dari pengalaman sebelumnya, terus kamu sama ratakan ya istilahnya kayak gitu. Sebenarnya kalau dalam hidup tuh nggak boleh begitu ya, jadi nggak boleh menyamaratakan sebuah kondisi. Karena sekarang kamu kondisinya ada di kelas 7 SMP seperti itu ya. Waktu itu kan di SD ya. Nah, semua solusinya ada.
yakinlah kalau kamu, apa istilahnya, mau maju, yakin ada solusinya, kecuali kamu diem. Nah, kalau diem tuh ya, eee, pasti nggak akan ada solusinya, seperti itu ya. Jadi di sini, saya sudah membicarakannya dengan, wakil, kesiswaan seperti itu, karena ini kan terkait kepesertaan. Dan juga, berikutnya, saya juga sudah, apa, meminta data gitu kan ya tentang kemungkinan-kemungkinan untuk ikut beberapa lomba kedinasan yang berjenjang. Malah wakil kesiswaan tersebut sangat support ya. Oh iya bagus itu karena nanti akan membawa nama baik sekolah seperti itu ya. Nah, berikutnya saya juga mengemukakan, Pak ini kalau misalkan hasilnya belum bagaimana? Terus kata wakil kesiswaan nggak jadi masalah. Eh, Kemenangan itu adalah sebuah bonus seperti itu ya. Yang terpenting adalah pengalaman seperti itu, oke. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak gambaran, kemudian kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kelemahan kita sebelumnya seperti itu ya Ren. Jadi intinya kamu jangan dulu overthinking, jangan terlalu khawatir karena berikutnya ada beberapa solusi-solusi yang sudah kita pikirkan ya. Ini terkait kepesertaan, maka sudah ada anggarannya, kostumnya juga sudah ada anggarannya, akomodasinya pun seperti itu. Ya, kira-kira gimana, Ren? Jadi kalau saya ikut nanti nggak berharap menang nggak apa-apa Bu? Bukannya kalau kalau ikut lomba harus menang Bu? Kata siapa? Semua apa istilahnya guru itu memberikan peluang kepada siswanya untuk menemukan bakat siswa tersebut. Lebih ke situ orientasinya, tujuannya lebih ke situ ya. Jadi bukannya kemenangan, itu dia ya. Kemenangan tadi saya bilang itu adalah bonus. Gimana jadinya? Kalau misal nanti ada yang lebih bagus, Ibu nggak mau mikir lagi gitu nyari yang mana dulu gitu. Ibu udah percaya beneran sama saya, Bu Tami. Jadi saya dan beberapa apa istilahnya orang ya yang menemukan pertamanya itu adalah kamu gitu loh. Jadi kami gitu kan apa istilahnya teamwork seperti itu menemukannya adalah kamu. Sejauh ini yang paling tampil gitu kan, yang paling paling tampil itu ya adalah kamu seperti itu. Makanya nggak mungkin lah kamu dipanggil kalau kemudian tidak mendapatkan rekomendasi dari kita kita inilah seperti itu. Kira-kira Iya Bu, begitu, Ren? soalnya saya tuh udah kayak nggak pede gitu loh Bu, saya takut ngecewain orang-orang yang udah support saya seperti Bu Tami yang benar-benar support dari kostumnya, dari akomodasinya, dari bagaimana nanti pendaftaran sudah diurusin. Jadi saya malah jadi beban ke saya ya Bu. Tapi saya punya permintaan boleh Bu? Silakan, silakan. Kayak Mungkin gimana? mungkin saya ini apa namanya ingin, saya mau Bu, mengikuti, lomba FLS 2N tari jenjang SMP, tapi saya ada Iya, permintaan nih Bu, saya iya. pengen diajarin sama guru tari namanya Bu Niken Bu, yang guru baru Oke. itu Bu. Iya, Ya beliau boleh, kan boleh. Iya, beliau kan orangnya ramah, ceria, jadi saya nyaman Bu diajarin sama iya. beliau. Oke. Kemudian yang kedua saya pengen itu, sutradaranya nanti yang bikin sinopsis tarinya nanti Pak Bas Bu. Oke, ya. Kemudian nanti yang rancangin kostum saya pengennya Bu Dia Bu. Kan Bu Dia Oh, Budia. orangnya, Iya. matching, terus, eye catching gitu Bu. Jadi nanti Iya. minta didesainin kostum sama beliau, boleh nggak Bu? Oke. Atur aja. Kita tinggal support kok ya. Kemudian Oke Bu. mungkin untuk fisik kamu ya supaya nggak mudah capek, nggak mudah letih seperti itu ya. Terus Iya, sama apa kalau misalkan kamu cedera kan nari juga ada cedera ya iya bisa Bu, kayak gitu. Oke. kalau Nanti kecapean. kita akan support juga backup dengan Pak Fauzan ya karena Pak Oh iya Fauzan itu Bu, kan guru olahraga ya kan. iya, Udah semua itu sudah saya pikirkan secara detail seperti itu. Ya kira-kira itu iya, Ren ya. mhm, Jadi ini tinggal saya berikan ya jadwal latihannya. iya Bu. Kamu
sudah bisa berlatih mulai besok. Kamu latihan itu setiap jam 1 siang. Itu dia ya, Bisa jam 1 bisa nggak Bu siang. saya minta dispensasi sama guru yang galak Bu? Soalnya saya punya guru bahasa Inggris galak banget Bu. Jadi kalau saya kuliah nanti Oh, dikiranya saya jajan. Padahal saya kan mau latihan gitu Bu. Saya takut Bu. Boleh nggak Ibu bikinin surat dispensasi Bu? oke, bisa diatur itu karena ini kan sudah menjadi tanggung jawab kesiswaan ya kan. Berarti dispensasinya, otomatis langsung dari kesiswaan, seperti itu ya. Jadi, Oke aman baik Bu. ya, aman beres lah, seperti itu Besok saya ya. akan tanggung jawab latihan, Oke, kemudian nanti nyusun jadwal sama Bu Niken, nyusun jadwal latihan, iya, kemudian saya akan percaya diri Bu, mulai membuka diri mmm, lagi, iya. kemudian saya akan fokus latihannya dan saya akan semangat mengikuti lomba FLS 2N. Terima kasih banyak ya Bu Tami. Iya, baik. Yang penting semangat ya, jangan dulu terlalu memikirkan yang belum terjadi. Terima kasih Gitu Bu Tami. ya. Oke, baik kita ketemu besok ya Reni ya di aula. Oke, jam 1 seperti itu ya. Oke, Baik Bu Tami. itu saja cukup. Silakan kalian Iya. Reni boleh apa istirahat kalau mau jajan-jajan seperti itu Makasih ya. Bu Tami. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.